maka pelaksanaan ujian kita sekaligus. Perlu saya sampaikan di sini untuk penguji pembahas kedua itu semestinya Pak Dr. Ibu Bagus Dedi, karena beliau ada kesibukan mungkin di luar daerah, maka diganti oleh Dr. Ibu Dayu. Proses pembahasan proposal siang hari ini, mungkin teman-teman banyak yang sudah ya menyaksikan atau bagaimana jalannya proses daripada pembahasan proposal siang hari ini. Ini nanti akan masing-masing untuk mempresentasikan 10 menit, itu baik Resianti sama Garin ya. Ini beliaunya online, saya membuka, mohon izin untuk membuka lebih dulu karena di sini offline. Untuk itu nanti presentasi masing-masing 10 menit. Setelah itu kita masuk ke sesi kedua, yaitu ada pembahasan, bukan ujian ya, pembahasan, masukan, mungkin untuk koreksi, sehingga proposal bisnis ini lebih baik, lebih bagus. Setelah itu baru kita menginformasikan, menyampaikan hasil daripada pembahasan proposal siang hari ini, sudah bisa layak untuk dilanjutkan. Untuk itu saya persilakan kepada adik, kepada Sianti sampai silakan. Baik. Baik, terima kasih kesempatannya untuk moderator. Selamat siang, salam sejahtera, Shalom, dan Om Swastiastu untuk hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Siniati. Sebelumnya, yang terhormat, Profesor Insinyur Gede Sri Dharma STMM CFD DBA IPU Asian Engineering selaku Direktur Undiknas Graduate School dan pembimbing utama saya. Kemudian yang saya hormati, Dr. Anda Ninyoman Sunaryani MM, kemudian Dr. Ida Oka Martini MM, dan yang saya hormati pula Dr. Ida Bagus Teddy Priantara SE, AK, CA, MSI, CPA, BKP, CTA, CSRA yang kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan research proposal saya. Saya coba share screen dulu. Nah, adapun judul proposal saya pada hari ini adalah eksplorasi potensi dan hambatan implementasi teknologi blockchain pada supply chain management atau SCM. Untuk outline presentasi saya hari ini, saya bagi menjadi 3 kategori. Pada bagian pertama akan saya bahas latar belakang penelitian, kemudian masalah penelitian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan signifikansi dan kontribusi penelitian. Di bagian kedua akan saya bahas mengenai literatur review atau telakah pustaka, yang dilanjutkan dengan kerangka konseptual. Kemudian di bagian ketiga akan saya bahas mengenai metodologi penelitian dan teknik analisis data. Baik, yang pertama latar belakang penelitian. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kesadaran akan potensi besarnya manfaat teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan security atau keamanan di dalam supply chain management. Di mana kita tahu bahwa hal ini tuh sering menjadi hambatan atau tantangan di dalam supply chain management tradisional. Nah, dengan adanya teknologi blockchain ini diharapkan ketiga masalah ini dapat terselesaikan. Misalnya, blockchain itu dapat digunakan untuk memvalidasi transaksi dan produk, kemudian untuk menilai keaslian suatu aset, dan melacak pergerakan barang. Nah, sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi blockchain pada supply chain mereka.
Misalnya ada beberapa perusahaan retail seperti Walmart, Nestle, Carrefour. Kemudian ada juga perusahaan berlian terbesar di dunia ya, itu De Beers. Mereka juga menggunakan teknologi blockchain untuk melacak pergerakan berlian mereka dari penambangan hingga pada konsumen akhir. Nah, oleh karena itu, tesis ini mempunyai 3 masalah penelitian yang saya himpun. Yang pertama, apa saja potensi implementasi teknologi blockchain untuk meningkatkan performa supply chain management atau SCM. Kemudian yang kedua, apa saja hambatan yang ditemukan dalam implementasi blockchain pada supply chain management atau SCM. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja kendala dan tantangan yang harus diatasi untuk keberhasilan penerapan teknologi blockchain di dalam supply chain management. Kemudian setelah kita mengetahui masalah penelitiannya, dapat disimpulkan tujuan dari research proposal ini adalah yang pertama, untuk mengetahui potensi implementasi teknologi blockchain dalam meningkatkan performa supply chain management. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi teknologi blockchain pada supply chain management. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kendala dan tantangan yang harus diatasi untuk keberhasilan penerapan teknologi blockchain di dalam supply chain management. Kemudian signifikansi penelitian. Penelitian ini mempunyai 4 signifikansi. Yang pertama, tentu saja untuk peneliti. Yang kedua, untuk praktisi dan profesional industri. Yang ketiga, untuk organisasi. Dan yang keempat, untuk masyarakat. Oke. Nah, yang pertama untuk peneliti. Penelitian ini dapat membantu para peneliti untuk lebih memahami implikasi dari teknologi blockchain pada supply chain management dan memfasilitasi penelitian ini lebih lanjut di bidang ini. Yang kedua, untuk praktisi dan profesional industri, penelitian ini dapat membantu mereka membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai adopsi dan integrasi teknologi blockchain ke dalam sistem supply chain management mereka. Yang ketiga, untuk organisasi, studi ini dapat memberikan peta jalan bagi organisasi yang berminat untuk mengadopsi teknologi blockchain ke dalam supply chain mereka. Dan yang keempat, kepada masyarakat, penelitian ini memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan, karena rantai pasokan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, mulai dari produk yang kita konsumsi, hingga dampak lingkungan dari produksi dan distribusinya. Kemudian akan saya bahas mengenai literatur review, antara lain mengenai blockchain itu sendiri, kemudian apa saja karakteristik blockchain, dan yang ketiga, mengenai supply chain management. Yang keempat, aplikasi teknologi blockchain di dalam supply chain management. Nah, pertama, blockchain. Jadi blockchain merupakan teknologi sistem pencatatan transaksi yang terdistribusi dan terdesentralisasi yang memungkinkan pencatatan transaksi dengan aman dan terbuka secara transparan. Pada tahun 2008, teknologi ini diperkenalkan pertama kali oleh seseorang atau kelompok yang tidak diketahui identitasnya, yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Sejak itu, teknologi blockchain telah diterapkan ke berbagai industri, termasuk manajemen rantai pasokan. Kemudian ada beberapa karakteristik dari blockchain. Di sini ada 6. Yang pertama adalah desentralisasi. Yang kedua, kekekalan atau immutability. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, keamanan. Dan yang kelima, trustless transaction. Dan yang keenam, interoperabilitas. Selanjutnya, supply chain management. Jadi, supply chain management adalah
proses pengelolaan aliran barang dan jasa dari titik asal ke titik konsumsi. Supply chain management melibatkan beberapa proses yang saling terkait, termasuk perencanaan, sumber, manufaktur, pengiriman, dan pengembalian. Kemudian aplikasi teknologi blockchain pada supply chain antara lain dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan keamanan, efisiensi, kolaborasi, dan sustainability. Nah, adapun kerangka konseptual dari research proposal saya, yang pertama mengenai potensi blockchain antara lain adalah transparansi, keamanan, efisiensi, kolaborasi, dan keberlanjutan atau sustainability, di mana karakteristik blockchain itu adalah yang pertama desentralisasi, kekekalan, transparansi, keamanan, transaksi tanpa kepercayaan atau trustless transaction, dan interoperabilitas. Sedangkan hambatan atau tantangan yang dihadapi antara lain inventaris, hubungan dengan pemasok, dan keberlanjutan. Kemudian akan saya bahas mengenai metodologi penelitian research proposal saya. Yang pertama adalah desain penelitiannya. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya menggunakan systematic literature review atau SLR. Sedangkan untuk sumber datanya saya menggunakan Google Scholar, termasuk adalah jurnal-jurnal yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi, misalnya Science Direct atau Elsevier, Emerald Insight, Taylor and Francis Online, IEEE Explore, kemudian Springer Link, ResearchGate, dan MDPI. Sedangkan untuk kriteria inklusi dan eksklusi, kriteria inklusinya adalah artikel peer review, kemudian berbahasa Inggris, dari tahun 2018 sampai tahun 2002. Kemudian jurnal yang terakreditasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang membahas secara spesifik mengenai implementasi, potensi, manfaat, dan hambatan. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya yang di luar saya sebutkan tadi, artinya yang bukan artikel peer review itu dieksklusikan, yang bukan berbahasa Inggris, dan bukan tahun 2018 sampai 2002, dan bukan jurnal terakreditasi, dan tidak membahas secara komprehensif tentang implementasi, potensi, manfaat, dan hambatan teknologi blockchain terhadap supply chain management. Nah, di sini saya tampilkan proses data collection dari research proposal saya. Yang pertama itu tahap identifikasi, di mana saya dapatkan sebanyak 54.650 data yang terrecord berdasarkan pencarian keyword dan tahun dan bahasa Inggris. Setelah itu ke tahap screening. Dari tahap screening ini saya dapatkan 193 data setelah dieksklusi data-data yang ganda, di mana 54.457 data itu dieksklusikan. Setelah itu kita ke tahap ketiga eligibility, di mana saya mendapatkan 27 artikel yang saya gunakan setelah saya melakukan full reading pada data sebelumnya, sehingga 166 data itu dikeluarkan karena tidak relevan. Dan di tahap akhir yang dipakai atau data collection-nya didapatkan sebanyak 27 artikel. Nah, kita ke bagian data analisis. Di sini ada 7 fase atau tahap. Yang pertama tahap penyaringan, yang kedua tahap kelayakan, tahap ketiga penilaian kualitas, tahap keempat ekstraksi data, tahap kelima sintesis, tahap keenam interpretasi, dan tahap terakhir tentu saja pelaporan. Nah, kita bahas satu persatu di tahap pertama, yaitu tahap penyaringan. Pada langkah ini, artikel disaring berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci atau keyword untuk menentukan apakah memenuhi kriteria inklusi. Artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi dikeluarkan. Kemudian yang kedua, tahap kelayakan. Jadi artikel yang lolos seleksi kemudian dibaca secara lengkap, full reading ya, untuk menentukan apakah
memenuhi kriteria inklusi. Artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi dikeluarkan. Yang ketiga, tahap penilaian kualitas. Kualitas artikel dinilai menggunakan alat penilaian kualitas untuk menentukan reliabilitas dan validitasnya, sedangkan artikel yang tidak memenuhi kriteria kualitas akan dikecualikan. Kemudian tahap ekstraksi data. Pada langkah ini data yang relevan dari artikel yang disertakan diekstraksi, seperti penulis, tahun publikasi, pertanyaan penelitian, metodologi, temuan, dan keterbatasan penelitian. Kemudian di tahap kelima adalah tahap sintesis, di mana data yang diekstraksi kemudian disintesis dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari literatur. Di tahap keenam, interpretasi, jadi temuan dari analisis ditafsirkan dalam konteks pertanyaan penelitian dan tujuan tesis. Dan di tahap akhir, tahap pelaporan, temuan dilaporkan dalam tesis menggunakan teknik yang tepat seperti tabel, grafik, dan ringkasan naratif. Baik, sekian presentasi research proposal saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Adita Siniati ya sudah menyampaikan proposalnya. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Dr. Ibu Dayu, silakan untuk memulai. Terima kasih Associate Profesor Bu Sunaryani ya. Selamat siang Prof. GSD dan juga teman-teman yang tergabung secara virtual ya. Selamat, salam sehat selalu. Yang pertama Bu Sri Siniati ya. Siniati. Selamat ya sudah sampai pada tahap ini. Saya senang sekali, sedangkan teman-teman yang lain belum ada yang proposalnya secara critical review. Ya ini yang pertama kali saya bahas tentang critical literature review. Nah ini juga nanti kalau misalnya Ibu sudah lolos tamat ya, saya berharap Ibu bisa bergabung di S3 nanti ya Bu ya. Soalnya ini dasar untuk membuat sebuah disertasi tulisan. Oke. Nah, kan ini baru ya, saya ingin tahu Bu. Nah, Ibu kan tadi mengatakan bahwa dari banyak artikel yang Ibu cari, Ibu hanya menemukan cuma 27 artikel yang mendasari ini. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya Ibu menemukan artikel sebanyak itu? Apa aplikasi apa yang Ibu pakai? Baik, jadi untuk tahap screening pertama kan seperti yang saya jelaskan, saya menggunakan Google Scholar. Google Scholar. Dan saya kan sudah menentukan kriteria-kriteria inklusi yang sebelumnya sudah saya siapkan. Nah, antara lain ada dari keyword. Sebentar, kalau Google Scholar mungkin sedikit ya Bu. Kalau Ibu coba cari ke publish or perish. Nah, Ibu cari publish or perish, di sana banyak. Ibu bisa melihat skemanya apa, topiknya apa, itu lebih banyak dapat di sana. Karena itu adalah ada bisa dari Google Scholar, ada dari Scopus, itu banyak di sana cari. Apalagi Bu tadi kan kalau mencari di Google Scholar itu lama kan Bu. Sedangkan kalau ini ada literature review terus banyak. Ibu tidak hanya bisa 27 artikel yang Ibu bisa pakai pembahas di sini. Nah, itu kan banyak, apalagi nanti pembahasan itu sesuai dengan gambar kan. Itu adalah banyak sekali. Ya, jadi itu kalau misalnya membuat literatur review ini harus banyak membaca artikel. Ya, harus banyak membaca artikel. Apalagi Ibu tadi katakan bahwa pakai Elsevier, pakai Taylor, MDPI, dan lain sebagainya. Itu banyak. Itu kan sulit untuk mencari di Google Scholar, seperti itu sulit Bu. Iya, tapi saya ada kendala sih dengan publish series. Jadi sebelumnya saya sudah coba, cuman saya kesulitannya untuk mencari artikel aslinya. Jadi memang waktu di indeks banyak sekali hasilnya, tetapi ketika saya mencari artikel aslinya, PDF-nya, itu susah. Gitu. Akhirnya saya menggunakan Google Scholar. Tapi kalau misalnya bisa dibaca cuma abstraknya aja kan bisa Bu. Banyak bisa Bu. Iya, tetapi kan pada tahap analisis datanya kan saya perlu mensintesis data-datanya. Jadi saya perlu full reading juga, Bu. Iya, benar.
Jadi, karena Ibu bisa lihat dulu cuma sementara itu Ibu hanya baca abstraknya saja kan gitu ya. Untuk kedepannya memang perlu analisis apa yang dipakai, kenapa hasil kesimpulannya gimana, dan itu perlu juga. Nah, yang kedua Bu, cari di scopus.com juga bisa Bu. Jadi di scopus.com ada Scopus, oke. ada juga nanti di sana apa ya, skupnya apa itu bisa juga Ibu cari di sana. Scopus.com juga. Sudah pernah Kalau cari? Scopus saya coba untuk pembahasan blockchain hampir gak ada, sedikit Ada Bu, sedikit, mungkin Ibu belum dan dia banyaknya yang bukan peer review. review ya, Ya. benar asisten. Ya tapi kalau bisa review kan bisa aja Bu. Dari itu Ibu juga review itu kan juga dari analisis itu. Tidak hanya semua artikel yang Ibu ambil itu adalah review. Pasti ambilnya itu dari hasil-hasil penelitian yang secara kualitatif Iya. maupun yang kuantitatif gitu loh. Tidak mesti harus apa namanya literatur review. Oh gitu. enggak, saya bukan mencari yang literatur review tapi yang peer review. Oh, Artinya, peer review. iya, Oh. seperti itu. Iya. Nah, di Scopus memang ada beberapa yang cukup banyak blockchain, tapi untuk yang peer review-nya ini sedikit gitu. Ya, inilah kendala biasanya ya Bu ya untuk yang literatur review itu harus banyak membaca artikel gitu loh. Nah, saya ingin tahu Bu prosesnya sehingga nanti Ibu akan menjawab permasalahan yang Ibu buat. Bisa disampaikan. Jadi kan permasalahan itu adalah bagaimana potensinya, bagaimana hambatan, bagaimana kendala kan itu ya. Nah, apa yang Ibu lakukan tahapannya sendiri dah tadi yang Ibu buat. Nah, kira-kira berikan bayangan sehingga Ibu bisa akan menjawab permasalahan seperti ini. Nah, jadi sekarang kan saya sudah pada tahap data collection, didapatkan 27 artikel ini. Nah, selanjutnya dari 27 artikel ini akan saya baca lengkap dan saya telah lebih lanjut lah apa saja potensi yang dan hambatannya. Kemudian dikategorikan sesuai tematiknya. Misalnya berapa artikel sih yang membahas tentang meningkatkan efisiensi, berapa artikel yang membahas hambatan, misalnya hambatan organisasi, itu nanti saya kelompokkan. Nah, dari hasil pengelompokan tersebut baru kita ambil interpretasi atau sintesis datanya, seperti itu. Dan dilaporkan lagi ke bentuk grafik, misalnya table, kayak gitu. Dan sebagainya. Cuma permasalahannya Ibu, saya yakin tidak hanya 27, itu terlalu dangkal sedikit ya. terlalu sedikit ya. Ya. Ya paling sedikit 50 gitu loh Bu. Lebih gampang akan menginterpretasikan nanti. Oke. Nah, itulah kalau misalnya literatur review itu kendalanya itu harus banyak membaca gitu aja ya. Jadi harus banyak mencari artikel gitu. Karena ini juga namanya adalah literatur review kan. Jadi lebih banyak baca. Itu aja sih Bu ya. Iya, siap. Sampai nanti akhirnya kan Ibu bahas dari rangkaian yang Ibu buat rangka pikir itu kan semuanya itu kan dibahas Bu. Nanti, Benar. ya itu jadi dibahas semua. Dapatnya dari mana? Dari membaca artikel kan gitu. Ya. Baik. Jadi bikin selamat ya buat Ibu. Baik. Ya, jadi saya senang ya. Jadi ini adalah dasar. Setelah tahu misalnya Ibu selesai, lanjut ke S3, ini dasarnya udah punya gitu loh. Baik. Ya. Oke. Terima kasih. Demikian Bu, harus banyak membaca. Baik. Siap. Terima kasih Bu. Oke. Saya kira demikian Bu. Profesor Sunaryani saya kembalikan Pak. Oke, untuk kesempatan terakhir saya memberikan sedikit ya untuk apa yang sudah ditulis oleh saudara Sumiasi ya. Ini sesuatu yang baru. Saya hanya dapat membaca artikel review ini yang di jurnal itu memang kualitatif, tapi ini lebih banyak ya untuk mengupas dari beberapa jurnal terkini dan juga kita akan kembali kepada konsep ya, walaupun jurnal-jurnal itu sudah kekinian, tapi konsep daripada teori ini kan kita saya lihat dari latar belakang selamat ya ada buat pembaharuan daripada Microsoft ini suatu langkah ke depan lagi untuk dari melakukan ini tidak mudah gitu. Tulisan seperti desain seperti ini ya, tidak mudah gitu. Kita berbekal apa namanya penelitian semangat ya untuk mencari di artikel-artikel yang mungkin skema yang sama ya.
Namun nanti saya melihat ini ya, karena rumusan masalahnya implementasi kan dari teori ini sih, apa namanya artikel ini. Nah itu kita melihat hambatan implementasinya seperti apa, sama seperti apa namanya framework daripada kendala dan tantangan keberhasilannya seperti apa. Saya hanya mungkin ini sudah dibahas atau sudah didiskusikan. Kalau kita berbicara, saya lebih ke metodenya ya. Nanti lebih habis. Kalau kita konsep metode pengumpulan data itu yang Ibu Siniati tahu itu secara teori berapa sih? Ada berapa saja? Ada berapa saja? Maksudnya standarnya gitu. Oke. 50 ya untuk pukul 9. Saja bisa disebutkan. Yang diketahui Ibu. Saya kurang tahu. Iya. Kan kita ya mungkin nanti ya dengan ketua bimbing juga kita ya metode pengumpulan data itu kan ada metodenya gitu ya, ada apa namanya D-nya apa ya, dalam hal ini nanti apa pakai proses sampling atau proses random atau apa, terus teknik pengumpulan datanya kan ada wawancara itu ya. Tadi di sini saya lihat di tulisannya itu kan tidak, tapi mungkin bisa dilihat ya. Saya melihat metodenya itu sudah pakai untuk melihat metode pengumpulan data, yaitu ya ada kata kunci yang digunakan. Tapi kalau kita di teori kan ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Kalau tepatnya ini kata kunci yang digunakan database atau riset. Nah, terus selanjutnya 343 itu 345, 346 itu ya. Itu masuk dokumentasi apa yang mana itu kira-kira. Banyak artikel yang kita bahas dari 54 menjadi setelah di review misalnya 27 yang memenuhi syarat itu. Itu menurut Ibu masuk di mana itu? Karena kan saya menggunakan metode systematic literature review di mana datanya kan dalam bentuk jurnal-jurnal kan, seperti itu. Dan systematic literature review kan sudah ada sistemnya dan kita hanya tinggal menentukan kriteria inklusi yang kita mau dan eksklusinya. Sehingga di sini ada saya paparkan sih, saya mengambil datanya itu per tanggal 30 Oktober 2022. Dan saya paparkan secara jelas juga di sini tahap-tahapnya, mulai dari keyword yang saya gunakan apa, kemudian range tahunnya juga saya paparkan di sini dari 2018 hingga 2022. Sehingga untuk tahap awalnya didapatkan data yang cukup banyak, 54.650, tetapi kan tidak semua data ini sesuai kriteria kita. Setelah kita terapkan kriteria inklusi dan eksklusi kita lebih lanjut, disaring, akhirnya dapatlah data akhirnya 27 artikel, seperti itu. Jadi memang metode ini agak berbeda dengan mungkin teman-teman yang menggunakan metode kualitatif misalnya untuk wawancara. Nah, karena kalau wawancara itu kan ada purposive sampling, random sampling, sebagainya, dan di sana ada seperti standar populasinya itu mesti seberapa banyak, data akhirnya mesti berapa banyak, ada idealnya lah. Tetapi ini kan saya dalam bentuk jurnal gitu ya, berarti saya harus tetap transparan, berpatokan dengan sistem yang telah saya terapkan, apapun hasil akhirnya, seperti itu. Cuman mungkin kurangnya penelitian saya ini, saya hanya menggunakan satu search engine, Google Scholar. Mungkin akan lebih baik bila saya kombinasikan dengan Scopus atau mungkin coba lihat di Publish Paris, seperti itu. Ibu. Jadi Ibu itu yang membedakan ya, yang kualitatif, yang standar biasa dengan Ibu ya review ketika ini bagusnya. Jadi itu yang sehingga terlihat seperti ini. Tadi Ibu menyampaikan ya, sekarang ini sementara di proposal hanya abstraksi aja. Nanti setelah pembahasan, setelah ada tahapan ini kan Ibu
akan ya membedah mendalami 27 artikel ketika Mhm, sudah mhm, dianjurkan untuk menambah lagi ya, mhm, sehingga lebih banyak kita melihat perbandingan mhm, apa sih hasilnya gitu ya. Jadi hasil artikel 1, 2, 3 dan seterusnya itu bagaimana mengenai implementasi dan mengenai hambatan mhm, dan mengenai kendala dan tantangan. Ibu nanti lebih beragam loh, mhm, lebih bagus nanti melihat mhm, ini seperti ini hambatannya dan tantangannya dan implementasinya. Itu saya setuju loh. mhm, Ini mudah-mudahan ini bisa ya punya terwujud kan. mhm. Iya. Yang berikutnya ya saya tidak Mhm, banyak, seperti kami sudah saya dengarkan. Ini teknik analisis datanya itu sumbernya dari mana? Dengan apa namanya analisis sampai gini loh. Dengan artinya tahapan kelayakan, penilaian kualitas, ekstraksi data, sintesis, interpretasi, laporan. mhm. Ini sumbernya dari mana? Oh iya. Oke. Eh, Benar, ini saya tidak mencantumkan hasilnya, tetapi saya mengambil dari salah satu jurnal yang waktu itu sempat dikirim Ibu Mahyuni. Jadi itu ditulis kalau nggak salah Kitchen Hub tahun 2004. Cuma saya lupa mencantumkan sumbernya, tetapi patokannya dari situ. Itu dari salah satu jurnal ya. Jurnal Betul, tapi jurnal ini memang sering dipakai untuk sebagian besar lah para peneliti yang menggunakan metode penelitian ini. Iya. kalau kalau mungkin ini kalau bisa selain jurnal mungkin dari konsep teori. Jadi ya kalau kalau ketemu gitu loh, Iya, ya. sehingga tahu betul oh, jurnal ini mengambil merujuk dari teori ini gitu loh. Ya, kalau Baik. enggak ya mungkin ada beberapa nanti disampaikan ada beberapa jurnal artikel yang memang memakai teknik analisis data seperti ini modelnya. Bisa Oke. ya, itu untuk Baik. meyakinkan karena saya tadi itu ini apakah dari yang satu apa adaptasi dari liberty ini yang apa sumbernya apa tidak, tapi saya baca-baca ya ada ya. Nah, itu aja sih saya masuk Baik. saya mungkin nanti dicek antara apa daftar dengan tidak terisi karena sudah pakai ini ya apa namanya ini ya. Saya pakainya EndNote karena Mendeley itu ada beberapa fitur yang dia nggak bisa muncul, ya seperti apa untuk mereferensikan dari kutipan ke daftar pustaka, Ya. Mendeley nggak bisa, dan dia nggak bisa menampilkan link-linknya di bagian daftar pustaka. Mesti manual pun dia waktu kita update hilang lagi. Jadi saya pakai EndNote akhirnya. Iya. Pokoknya yang mana yang bisa untuk bisa aksesnya itu ya. Betul. Saya lihat itu aja sih dari saya. Untuk saudara Darin kita sudah cukup masukannya dari Prof. PhD dan oke, terima kasih untuk Iya, terima kasih Bu. ya, terima kasih. Silakan Ibu sama Bapak di luar dulu kami diskusi.